Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kembali dengan saya, Fajar Febriadi, dengan judul mata kuliah Metode Numerik dengan NIM 11950115043. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan suatu persoalan pada suatu metode, yaitu namanya metode fixed point atau lelaran titik tetap. Yaitu metode fixed point ini adalah metode terbuka. Sebelumnya kita telah memvideokan atau memperjelaskan tentang metode tertutup dan namanya regula falsi, metode biseksi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari suatu persoalan, contohnya yaitu kita mempunyai persamaan 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang 4. Nah, dengan nilai toleransi yang pada persoalan ini diberikan adalah 0,000001. Nah, pada lelaran konvergen pada persoalan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 ini, kita mempunyai 3 persamaan nantinya. Pada persamaan yang pertama adalah gx akar dari min 3x tambah 4 per 2. Pada suatu video pada video manual saya akan menjelaskan bagaimana nanti dapatnya persamaan-persamaan yang pertama, persamaan fixed point yang kedua, dan persamaan fixed point yang ketiga. Pada persamaan fixed point yang pertama ini, yaitu lelaran konvergen berosilasi. Otomatis kita akan mendapatkan nilainya nantinya, karena dia akan bernilai konvergen. Nah, pada iterasi yang ke-0, kita ambil nilai tembakannya yaitu 1. X-nya kita beri nilai 1 untuk nilai tembakan pertama. Nilai XR tambah 1 kurang XR-nya kita belum dapat karena pada iterasi yang pertama, pada iterasi yang ke-0. Nah, pada iterasi yang selanjutnya, yaitu iterasi yang pertama, yang 1, nilai XR didapatkan dengan memasukkan nilai persamaan ini, yang mana nilai X-nya pada persamaan ini yaitu pada nilai X pada iterasi yang ke-0, yaitu nilainya adalah 1. Kita masukkan. Rumusnya adalah sama dengan SQRT ini adalah mengartikan arti dalam matematika adalah akar pada Excel. Dikarenakan nilai di dalam persamaannya ini adalah min, kita harus memberikan nilai absolut pada rumus. Karena jika tidak, ini akan mendapatkan nilai num di Excel, karena begitu cara Excel memahaminya. Nah, min 3 dikali X, X-nya adalah C4, yaitu 1 ditambah dengan 4 per 2. Didapatkan hasil 0,707106781. Pada nilainya XR tambah 1 kurang XR, ini adalah mengurangkan nilai XR yang sekarang dikurang dengan nilai XR yang sebelumnya. Otomatis nilai yang berikut dikurangkan dengan nilai yang iterasi yang ke-0. Nilai yang didapatkan adalah dengan rumus sama dengan ABS kurang dengan C5 itu adalah pada iterasi yang ke-1, dan C4 itu adalah iterasi yang ke-0. Didapatkanlah nilai 0,2928 9321881342. Kita cek apakah sudah memenuhi nilai toleransi. Nilai toleransi yang kita dapati pada soal adalah 0,000001. Kita cek D5 ini, sel D5 ini adalah berada pada iterasi yang pertama pada XR tambah 1 kurang XR. Dan ternyata nilainya masih false, belum memenuhi dari nilai toleransi. Nah, pada nilai yang selanjutnya adalah yaitu iterasi yang kedua. Pada iterasi yang kedua, kita tidak perlu repot-repot dan untuk memasukkan rumus ke dalam iterasi kedua ini. Kita hanya perlu memblok pada iterasi yang pertama, tarik saja ke bawah. Pada persoalan persamaan ini, nilai true yang didapatkan berada pada iterasi yang ke-102.
iterasi yang ke 102. Nilainya cukup jauh. Yaitu dengan nilai yang didapatinya adalah 0,850781 dan ternyata jika kita lihat adalah nilai XR tambah absolut XR tambah 1 kurang XR adalah 0,000089032724 dan sudah memenuhi nilai toleransi. Dan jangan lupa untuk mengabsolutkan nilai pada kolom XR tambah 1 kurang XR dengan memberi label ABS. Karena nanti jika dia memberi nilai negatif akan mengubahnya ke nilai negatif. Itulah fungsi absolut. Dan jika kawan-kawan mendapati nilai suatu persamaan yang tidak ada negatifnya, ini karena persoalan yang kita dapati adalah pada nilai min pada persamaannya. Kawan-kawan tidak perlu memberikan nilai ABS rumus dengan kata ABS di dalam rumus. Nah, pada persamaan yang pertama ini dia bernilai lelaran penghargaan berosilasi dengan iterasi yang didapatkan pada 102 dan sudah memenuhi nilai toleransi. Pada fixed point pada persamaan yang kedua juga memenuhi ketentuan, yaitu ketentuan yang didapatkan adalah lelaran penghargaan berosilasi juga. Dengan persamaannya adalah Gx 4/2x tambah 3. Diingatkan kembali, saya akan nanti menjelaskan bagaimana mendapatnya persamaan Gx 4/2x tambah 3 ini. Nah, sama dengan fixed point pada persamaan yang pertama, kolomnya juga sama. Pada 0 adalah pada iterasi yang ke 0, kita beri nilai tebakan 1. Nilai belum didapatkan karena pada iterasi yang ke 0 masih masuk ke iterasi yang ke 1. Pada iterasi yang ke 1 kita masukkan persamaan dengan nilai X-nya adalah pada nilai X-nya adalah XR pada iterasi yang ke 0, yaitu 1, bernilai 1. Dengan rumusnya adalah 4/2 dikali dengan 4 itu adalah pada nilai XR tambah XR pada iterasi yang ke 0 ditambah dengan 3 dan bernilai 0,8. Dan kita cari nilai XR tambah 1 kurang XR-nya dengan cara tetap yaitu mengurangkan nilai XR pada nilai XR yang sekarang dikurang dengan XR yang sebelumnya, yaitu XR pada iterasi yang ke 1 dikurang dengan XR pada iterasi yang ke 0. Didapatkanlah hasil 0,2. Kita cek apakah sudah memenuhi nilai toleransi. Itu 0,000001 dengan D5 selnya adalah yaitu XR tambah 1 kurang XR pada iterasi yang ke 1 belum memenuhi nilai toleransi, yaitu false. Kita cek lagi dengan cara mengcopy pada dari iterasi yang pertama. Dapatkanlah nilai true, itu nilai toleransi sudah memenuhi pada iterasi yang ke-13. Dengan nilai yaitu pada iterasi yang ke-13 ini adalah 0,8507807799 dengan nilai XR tambah 1 kurang XR-nya adalah 0,00009805216689 sudah memenuhi nilai toleransi, yaitu bernilai true. Pada fixed point yang ketiga, persamaan yang didapatkan adalah Gx 2x pangkat 2 kurang 4 per min 3. Dan pada persamaan fixed point yang ketiga ini ternyata dia berketentuan divergen berosilasi. Karena akan divergen berosilasi, nantinya perhitungan DXL yang kita hitung ini nantinya akan semakin melebar, bukan semakin mengecil pada nilai toleransi, karena ya dia sudah berketentuan divergen. Kita cek saja. Pada iterasi yang ke-0 itu kita beri nilai tebakan awal XR-nya adalah 1, nilai X-nya adalah 1 dengan nilai XR tambah 1 kurang XR-nya belum dapat dicek karena pada iterasi yang ke-0 masih. Kita cek selanjutnya pada iterasi yang pertama dengan menggunakan persamaan Gx 2x pangkat 2 kurang 4 per min 3.
kita masukkan ke dalam rumus. Itu sama dengan 2 dikali dengan X-nya adalah C4. C4 itu bernilai 1 pada iterasi yang ke-0. Dipangkatkan dengan 2, dikurang dengan 4 per min 3. Didapatkanlah hasil 0,666666667. Dan kita cek pada nilai XR tambah 1 kurang XR-nya. Dengan cara mengurangkan nilai XR yang sekarang dikurang dengan nilai XR yang sebelumnya. Itu ABS jangan lupa diabsolutkan. C5 itu adalah nilai XR yang iterasi 1 yang sekarang dikurang dengan C4 nilai XR yang iterasi yang ke-0 sebelumnya. Dapatkanlah hasil 0,33333. Kita cek XR tambah 1 kurang XR-nya. Dengan memasukkan nilai toleransi 0,00000001 dengan menetapkan nilai selnya adalah yaitu pada D5. D5 itu adalah pada XR tambah 1 kurang XR pada iterasi yang pertama, dan ternyata belum memenuhi nilai toleransi dan dia masih berketentuan false. Dan jika kita lihat, ya kita semakin mengopi nilainya, dia akan semakin melebar. 37, 42, 46, 52, 57 sampai pada iterasi yang ke-23 dan 24 ini kita lihat dia semakin melebar, yaitu 1,114, 1,115. Dikarenakan nilai pada persamaan fixed point yang ketiga ini adalah divergen berosilasi. Nah, untuk video selanjutnya saya akan memberitahu dari mana datangnya mengapa persamaan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 ini bisa mendapatkan persamaan seperti ini, bisa mendapatkan persamaan seperti ini, dan juga bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Dan mengapa dia bisa berketentuan lelaran konvergen birosilasi, mengapa dia bisa berketentuan lelaran konvergen birosilasi juga, dan mengapa dia juga bisa berketentuan divergen birosilasi. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada video Excel pada persoalan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan video manual. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan video Excel yang sebelumnya, saya akan memperjelaskan metode manual pada persoalan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4. Pada sesi sebelumnya kita menjelaskan dengan cara otomatis, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, soalnya sama-sama dengan persamaan fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 dengan nilai toleransi yang adalah 0,000001. Nah, kita cari dengan secara manual. Pertama, kita mendapati bahwasannya soalnya ada 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Pada persamaan yang pertama kita cari terlebih dahulu. Kita beri hilangkan nolnya. Otomatis jika kita menghilangkan 0 pada suatu persamaan, kita rubah arah dari 2x pangkat 2 dengan 3x dengan plus 3x kurang 4. Otomatis adalah 2x pangkat 2 ini sama dengan, dikarenakan ini adalah bernilai plus 3x, dikarenakan berganti posisi, dia akan menjadi min 3x, dan min 4 ini akan bernilai positif, plus 4. Kita ubah posisi 2 ke sebelah kanan, min 3x tambah 4 per 2. Nah, selanjutnya dikarenakan ini adalah nilai x pangkat 2 ini adalah berpangkat 2, otomatis itu setara dengan akar, dan nilai gx nya adalah akar dari min 3x tambah 4 per 2. Kita telah mendapatkan nilai pada persamaan yang pertama. Kita cari persamaan selanjutnya. 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Kita hilangkan nolnya, otomatis kita beri suatu posisi
2x pangkat 2 ini kita ubah bagaimana mempersamakannya dengan tambah 3x. Dia tetap akan bernilai 2x tambah 2 tambah 3x, tapi kita akan merubah suatu persamaannya. Otomatis nilainya tetap sama 2x pangkat 2 tambah 3x. Yang berubah adalah nilai dari min 4. Min 4 akan menjadi 4 di sebelah sisi kanan. Dengan nilai persamaannya adalah x dalam kurung 2x tambah 3. Nah, kita ubah posisi dari 2x tambah 3 ini menjadi suatu pecahan sehingga didapatkan nilai 4 per 2x tambah 3. Nilai gx nya adalah 4 per 2x tambah 3. Ini adalah pada persamaan yang kedua. Sedangkan pada persamaan yang ketiga, yaitu 2x tambah 2 tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Kita ambil nilai yang ke tengah, yaitu plus 3x. Kita hilangkan sama dengan 0 ya. Kita hilangkan 0, otomatis posisi yang kita dapatkan adalah dikarenakan inilah plus 3x, kita rubah dia ke sebelah kiri, otomatis dia akan bernilai negatif min 3x sama dengan 2x pangkat 2, nilai tetap positif, dan min 4. Nilai gx yang didapatkan adalah 2x pangkat 2 dikurang 4, masukkan nilai min 3 ke posisi sebelah kanan dengan nilai tetap min 3. Nah, selanjutnya kita mencek konvergensi ataupun divergennya. Kita harus mencari nilai turunan pada masing-masing persamaan ini. Kita cari dulu pada persamaan yang pertama, yaitu gx sama dengan akar dari min 3x tambah 4 per 2. Kita dapati bahwasannya nilai akar tadi adalah dalam kurung 1 per setengah, karena nilai 1 per setengah ini setara dengan nilai akar. Jika kita samakan persamaannya itu adalah akar dari. Nah, kita beri nilai turunan dari, jika dia berbentuk suatu akar, bentuk turunan yang kita dapati adalah 1 per 2 dalam kurung min 3x tambah 4 per 2 dalam kurung, ini adalah 1 per 2 dikurang dengan 1. Dapatkanlah nilai min setengah. Nah, mengapa bisa menjadi min 3 per 2? Ini didapatkan dari persamaannya min 3x tambah 4 per 2. Kita ambil nilai di dalam rumus turunan, jika berbentuk suatu pecahan, nilai rumus yang digunakan adalah U aksen V, U aksen dikali V kurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Kita cari dulu turunan masing-masingnya. U itu adalah min 3x tambah 4. U aksennya otomatis min 3. Karena ini adalah konstanta, ini variabel. Jika variabelnya berpangkat 1, tinggal hilangkan saja, yaitu menjadi min 3. V-nya adalah 2. Dan V aksennya adalah, V turunannya adalah 0. Dikarenakan ini adalah konstanta. Kita masukkan ke dalam rumus min 3 kali 2 kurang 3 dikurang dalam kurung min 3x tambah 4 kali 0 per 2 pangkat 2. Hasilnya adalah min 6 kurang 0 per 4, dapatkan hasil min 6 per 4 dibagi, kita sederhanakan, dibagi 2, dapatkan hasil gx turunannya adalah min 3 per 2. Maka dari itu didapatkan hasil min 3 per 2. Selanjutnya kita masukkan, kita kalkulasikan, didapatkanlah hasil min setengah ini dikali dengan min 3 per 2 itu adalah 3 min 3 per 4. Dengan memasukkannya kembali ke dalam akar dari min 3x tambah 4 per 2. Nah, sehingga dari nilai per 2 ini kita masukkan ke atas. Jadi nilai turunan gx yang didapatkan adalah min 3 akar 2 per 4 akar dari min 3x tambah 4. Itu adalah nilai turunan pada persamaan akar min 3x tambah 4 per 2. Selanjutnya nilai turunan pada persamaan kedua, yaitu 4 per 2x tambah 3. Nilai turunan yang didapatkan adalah, kita dikarenakan ini adalah berbentuk pecahan, kita cari turunan pada masing-masingnya, penyebut dan pembilangnya. U-nya adalah 4, U aksennya otomatis 0, V-nya adalah 2x tambah 3, otomatis V aksennya adalah 2. Anggap saja 3 ini tidak ada, 2x-nya adalah 2. Kita masukkan ke dalam rumus, U aksen kali V kurang U kali V aksen per V pangkat 2.
Kita masukkan nilai-nilai yang telah kita tentukan tadi. 0 kali 2x tambah 3 kurang 4 kali 2 per 2x tambah 3 pangkat 2. Dan nilai kalau kita kalkulasikan, dapatkanlah nilai 8 per 4x pangkat 2 tambah 12x tambah 9. Ini adalah suatu bentuk 2x tambah 3 pangkat 2. Min 8 per 4x pangkat 2 tambah 12x tambah 9. Selanjutnya, pada persamaan ketiga, Gx-nya adalah 2x pangkat 2 kurang 4 per min 3. Kita dikarenakan berbentuk pecahan kembali, kita cari persamaan dan pembilang turunannya. U-nya adalah 2x pangkat 2 kurang 4, otomatis U aksennya adalah, dikarenakan di sini terdapat pangkat, kita masukkan nilai pangkatnya ke depan, 2 kali 2 kurang 1, otomatis 4x. Hilangkan saja 4-nya kena konstanta, V-nya adalah min 3, V aksennya adalah 0. Kita masukkan ke dalam rumus turunan G aksen X U aksen kali V kurang U kali V aksen per V pangkat 2. Masukkan nilai yang telah kita tentukan tadi dengan rumus 4x kali min 3 dikurang 2x pangkat 2 kurang 4 kali 0 per min 3 pangkat 2. Didapatkan hasil min 12x per 9. Kita sederhanakan dengan cara membagi 3, didapatkan hasil Gx turunannya adalah per min 4 per 3x. Nah, setelah kita mendapatkan nilai turunan-turunan dari persamaan-persamaan tadi, kita akan menentukan nilai konvergen ataupun divergennya. Nilai turunan yang persamaan pertama adalah min 3 pangkat 2 per 4 akar min 3x tambah 4. Kita cek. Kita beri suatu nilai x-nya adalah semisalnya adalah 0. Dan didapatkanlah hasil adalah min 3 akar 2 per 8. Jika kita sederhanakan, itu adalah menilai min 0,53033. Di dalam suatu persamaannya sebagai berikut. Jika adalah 0 kecil dari turunan dari Gx, dan turunan dari Gx itu kecil dari 1, itu akan bernilai konvergen monoton. Jika min 1 kecil dari turunan Gx, dan turunan Gx itu kecil dari 0, dia akan berketentuan lelaran konvergen berosilasi. Jika turunan Gx itu besar dari 1, dia akan bernilai divergen monoton. Dan jika turunan Gx itu kecil dari min 1, dia akan bernilai divergen berosilasi. Kembali lagi ke dalam soal. Dikarenakan dia bernilai min 0,53033, otomatis ketentuan didapatkan adalah lelaran konvergen berosilasi. Pada persamaan kedua yaitu min 8 per 4x pangkat 2 tambah 12x tambah 9. Kita cek. Kita masukkan semisalnya nilai x-nya adalah 0. Nilai yang didapatkan adalah 8 per 9. Dengan nilai yang disederhanakannya adalah min 0,8. Dengan ketentuan setelah diceknya adalah min 1 kecil dari turunan Gx dan turunan Gx itu kecil dari 0. Otomatis ia masih bernilai lelaran konvergen berosilasi. Pada persamaan yang ketiga adalah min 4 per 3x. Kita cek. Kita beri saja misalnya angka 0, nilai x-nya adalah 0. Min 4 per 3 kali 0 sama dengan 0. Dan jika kita beri nilai 1, min 4 per 3 dikali 1, dia akan bernilai min 1 per 3. Dan jika kita lihat dengan ketentuannya, itu akan berketentuan turunan Gx kecil dari min 1. Dan itu adalah ketentuan divergen berosilasi. Setelah kita mengetahui nilai turunannya, nilai persamaannya, dan ketentuan apakah dia konvergen ataupun divergen, kita akan mencarinya secara manual. Misalnya tadi kan terdapat pada kita menentukannya menggunakan Excel. Dengan menggunakan secara manual itu relatif lebih sangat lama, karena kan kita menghitung secara satu persatu. Tetapi di sini tertulis saja ada 3 iterasi, dan pada iterasi yang terakhir dengan nilai turun yang didapatkan. Misalnya saja iterasi yang ke 0, kita mulai dari yang 0.
dengan nilai XR-nya adalah 1, kita beri tebakan awalnya adalah 1, dan nilai XR tambah 1 kurang XR-nya itu belum didapati. Dikarenakan pada iterasi yang ke-0 masih. Masuk ke iterasi yang ke-1, kita masukkan pada persamaan pertama. Persamaan pertama itu adalah akar dari min 3x tambah 4 per 2. Kita masukkan nilai XR iterasi yang sebelumnya, yaitu X-nya adalah 1. Min 3 dikali 1 tambah 4 per 2. Dan didapatkanlah suatu persamaan 1 per akar 2, dikarenakan di sini adalah akar 2 kita rasionalkan terlebih dahulu. Dengan mengalihkannya dengan akar 2 kembali, yaitu akar 2 dikali dengan akar 2 didapatkan hasil akar 2 per 2. Jika kita sederhanakan untuk nilainya, dia akan bernilai 0,707106781. Pada iterasi yang kedua, kita cari dulu nilai XR tambah 1 kurang XR-nya dengan cara mengurangkan nilai XR yang sekarang dikurang dengan nilai XR yang sebelumnya. Dapatlah hasil 0,2928932188134552. Pada iterasi yang kedua, sama, kita masukkan kembali ke dalam rumus dengan memasukkan nilai XR-nya dengan memasukkan nilai X-nya, yaitu 0,707106781. Kita dapatkan persamaan akar sebagai berikut, dan kita sederhanakan. Kita hilangkan komanya menjadi suatu bentuk pecahan. Kita sederhanakan, dapatlah hasil 0,9699454. Kita kurangkan nilai XR yang sekarang digunakan dengan nilai XR yang sebelumnya untuk mendapatkan nilai XR tambah 1 kurang XR pada iterasi yang kedua ini. Dapatkanlah nilai 0,26208867289945. Nah, ternyata jika kita hitung secara manual, itu relatif sangat jauh. Kita lihat di dalam Excel tadi, kita mendapatkan nilai true-nya, itu nilai yang sudah memenuhi nilai toleransi pada iterasi yang ke-102. Kita ibaratkan saja pada cara manual ini, kita sudah mendapatkan nilai penghujungnya, yaitu pada iterasi yang ke-102. Nilai yang ke-102 itu iterasi yang ke-101-nya adalah 0,8507805586. Itu adalah nilai X yang pada iterasi yang ke-101. Kita masukkan ke dalam rumus, didapatkanlah persamaan sebagai berikut, dan kita sederhanakan menjadi suatu bentuk pecahan. Lalu kita sederhanakan kembali menjadi 0,8507814476 pada iterasi yang ke-102 nilai XR-nya. Kita kurangkan nilai XR yang sekarang ini dengan nilai XR pada sebelumnya, yaitu pada iterasi yang ke-101. Nilai 101 nilai XR-nya adalah berikut. Kita kurangkan, dapatkan hasil 0,000890032724. Dan ternyata nilai ke-102 sudah memenuhi dengan nilai toleransi. Nilai toleransi tadi ES-nya adalah 0,00000001, dan itu sudah menilai true karena sudah lebih kecil dari nilai toleransi. Itu pada persamaan yang kedua. Itu adalah pada persamaan yang pertama. Pada persamaan yang kedua, yaitu bernilai 4 per 2x tambah 3. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan pada iterasi yang ke-0. 0, kita beri nilai tebakan awal. Pada iterasi 0 kita beri nilai tebakan awalnya adalah 1. Nilai XR tambah 1 kurang XR-nya belum bisa dicek karena masih belum bisa. Kita masukkan nilai iterasi yang ke-1. Iterasi yang ke-1, rumusnya tadi adalah 4 per 2x tambah 3. Dengan nilai X-nya adalah 1 pada iterasi yang ke-0. 4 per 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 4 per 5. Nilainya adalah 0,8. Kita cek dengan mengurangkan nilai X yang sekarang dengan dikurang nilai X sebelumnya. Dapatkan hasil 0,2. Kita cek nilai iterasi yang kedua. Nilai pada iterasi yang kedua itu nilai X-nya adalah 0,8 pada iterasi yang pertama. 4 per 2 kali 0,8 tambah 3. Dapatkan hasil 4 per 4,6.
4/2 kita sederhanakan 4,6 ini adalah 23/5 dan didapatkanlah hasil 20/23 dengan nilai yang lebih disederhanakannya adalah 0,8695655217. Lalu kita cek nilai SR tambah 1 kurang SR nya adalah dengan mengurangkan nilai X yang sekarang kurang nilai X sebelumnya. Dapatkan hasil 0,0695652173173913004. Dikarenakan dengan cara manual itu sangat relatif sangat jauh jika dihitung, yang mana pada Excel tadi kita mendapatkan nilai true-nya atau nilai yang sudah memenuhi nilai toleransinya adalah pada iterasi yang ke-13. Kita ambil saja pada iterasi yang ke-13 untuk menghitungnya. Masukkan ke persamaan, nilai pada iterasi yang ke-13 itu adalah 0,8507817779. Nah, kita masukkan 4/2 dikali dengan 0,8507817779 tambah 3, karena nilai X pada iterasi yang ke-12 itu adalah 0,8507817779. Kita sederhanakan, dapatkan hasil 0,85078079. Itu adalah nilai iterasi yang ke-13. Kita cek nilai iterasi yang ke-13 ini dikurang dengan nilai iterasi yang ke X yang ke-12. Nilai iterasi yang X sekarang adalah 0,8507807999. Itu nilai X ini dikurang dengan nilai X yang iterasi ke-12, yaitu 0,8507817779. Didapatkan hasil 0,00000980521689. Dan jika kita cek dengan nilai toleransinya tadi adalah 0,000001, dan itu lebih kecil dari nilai toleransi, yaitu bernilai true. Selanjutnya adalah divergen, yaitu persamaan ketiga. Pada persamaan ketiga ini adalah kita mendapatkan nilai yang divergen berosilasi. Berketentuan divergen berosilasi dengan persamaan yang didapatkan adalah 2x pangkat 2 kurang 4 per min 3. Kita beri nilai tebakan awalnya adalah pada iterasi yang ke-0 adalah 1. Nah, nilai iterasi ke-0 ini belum bisa kita tentukan XR tambah 1 kurang SR-nya. Pada iterasi yang selanjutnya adalah iterasi yang ke-1. Pada iterasi yang pertama, kita masukkan nilai X-nya adalah dengan memasukkan nilai X-nya itu dari nilai yang iterasi ke-0, yaitu 1. Masukkan, dikalkulasikan, didapatkan hasil min 2 per min 3. Kita sederhanakan dengan cara membagi min 1 per min 1, dapatkanlah hasil 2/3. 2/3 itu disederhanakan, dapatkanlah hasil 0,66666667. Kita kurangkan nilai iterasi X yang 1 ini dikurangkan dengan nilai iterasi yang ke-0 dengan 1, yaitu 1. Dapatkan hasil 0,333333. Pada iterasi yang kedua, dengan cara memasukkan nilai X-nya adalah 0,666667. Nah, dikarenakan nilainya itu kita masukkan persamaan yang masih tetap, 2 dikali dengan 0,66666667 pangkat 2 sesuai dengan persamaan kurang 4 per min 3. Dikalkulasikan, didapatkan hasil 1,37037,037. Kita kurang nilai XR yang sekarang dikurang dengan nilai XR yang sebelumnya. Itu didapatkanlah nilai 0,37, 0,37, 0,37, 0,37, 0,37, 0. Pada iterasi yang ketiga, kita masukkan nilai X-nya adalah pada iterasi yang kedua, yaitu iterasi yang sebelumnya, itu 1,037 kurang pangkat 2 kurang 4 per min 3. Dikalkulasikan, dapatkan hasil 0,61636946. Kita kurangkan nilai iterasi yang X sekarang dengan X sebelumnya, sehingga didapatkan hasil 0,4206675811616408. Nah, dikarenakan persamaan ketiga ini adalah yaitu 2x pangkat 2 kurang 4 per min 3 adalah divergen berosilasi. Jadi jika kita lihat dengan secara seksama, nilai XR tambah 1 kurang XR-nya adalah nilai absolut XR tambah 1 kurang XR-nya adalah
itu semakin melebar. Dia bukannya menjadi semakin kecil, yaitu bukan menuju nilai toleransi, malahan dia akan menuju semakin jauh dengan nilai toleransi. Dia semakin melebar dengan nilai yang ingin kita capai, yaitu nilai toleransinya. Itu dikarenakan dia adalah divergen berketentuan divergen, yaitu berketentuan divergen berosilasi. Dan saya kira itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dari metode fixed point atau metode lelaran titik tetap dari persoalan 2x pangkat 2 kurang 4 tambah 3. 2x pangkat 2 tambah 4 kurang 3 lebih kurang. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.